biar badan kita tetap sehat, gembira, harmoni, dan selalu positive thinking. Menua itu pasti, tapi sehat dan bahagia itu adalah pilihan. Pilihan kita adalah dengan terapi bioenergi medical Tikung. Luar biasa ketua kita. Mungkin hari ini saya serahkan Pak Ketua saja. Kebetulan sakit kok, nanti saya minta obatnya juga. Tapi puji syukur, alhamdulillah. Setelah saya naik, tiba-tiba apa yang saya dengar? Demi Allah saya tidak bohong. Kok tiba-tiba saya jadi bukan? Saya sudah mengeluh dari istri saya. Saya tidak bisa lantas tamburannya sakit. Jika ada, tapi berkat cuma gerakan yang begitu sederhana. Hari ini saya memberikan testimoni lagi bahwa ternyata di dalam Tuhan tubuh kita, Tuhan memberikan karunia kepada kita. Kalau kita mau melakukan, maka itu bisa kita dapatkan dari tubuh sendiri. Mengobatkan dari diri sendiri itu ternyata sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui gerakan yang sudah diciptakan oleh Profesor Ding Zentuk, seorang ahli Sinsen, sudah menjadi S2 26 tahun yang lalu sampai sekarang membernya jutaan. Kami datang ke Taiwan rombongan yang ngantri orang 80 tahun, 90 tahun, satu saja ngantri untuk tampil. Saya galui, mereka masih dekat dalam hati saya. Puji syukur hari ini saya melihat kenyataan ini, bahwa dengan suatu perjuangan, dengan suatu olahraga yang tepat, ternyata mereka begitu berkasih. Mau membagikan sedikit informasi mengenai basic life support atau bantuan hidup dasar. Kenapa penting? Walaupun sudah di usia segini ya, saya lihat semuanya masih energik, semuanya masih semangat ya. Karena setiap kita di sini bisa menolong seseorang. Ya, dimanapun, di dekat rumah, di lingkungan rumah, bahkan di sini ya, kita bisa menolong setiap orang. Nah, apa sih itu basic life support ya? Basic life support atau bantuan hidup dasar adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa seseorang ketika terjadi penyakit jantung. Jadi ketika Bapak Ibu di sini bertemu dengan orang yang tidak sadarkan diri, nah ini yang harus dilakukan, gitu ya. Jumlah korbannya ya, jangan sampai terlalu banyak, gitu ya. Kalau bisa satuannya amit-amit, gitu ya. Lalu jangan lupa minta pertolongan. Begitu ketemu pasien yang tidak sadar, misalnya ketemunya di sini, ya, segera panggil rumah sakit terdekat saja. Jadi jangan lama-lama, langsung telepon saja. Sambil kita lakukan bantuan hidup dasar. Cek kesadaran. Siapa tahu kecapean cuma tidur aja, kan? Cek kesadarannya yang pertama adalah dengan menepuk kedua dari pasiennya. Sambil dipanggil. Kalau misalnya tidak ada respon, maka bisa kita lakukan dengan rangsang nyeri di jepit ujung kuku jari-jarinya, ya, dirangsang dengan nyeri, gitu. Kalau misalnya dipanggil tidak nyaut, ya, dipanggil nggak nyaut, terus dirangsang nyeri juga tidak ada respon, jangan lupa cek nadinya. Caranya adalah di tulang leher kita yang tengah ini, ya, bergeser ke arah samping dengan menggunakan 3 jari, ya, dicek. Tadi saya dengar kalau ada sesuatu pendanaan harus obat yang terdekat ya. Kenapa bukan kita? Prinsip pertama adalah amankan diri sendiri dulu. Ya, jadi kalau misalnya pasien yang masih kuat, ya, apalagi ini orang yang tidak kita kenal, maka boleh pasiennya sendiri yang menekan. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak kuat, ya, misalnya kita punya sarung tangan, boleh dibantu tekan juga. Ya. Di depan ini ada lagi banyak pasien, temukan pasien tidak sadar. Hal pertama yang kita lakukan, yang pertama tetap kita amankan
publik, kita amankan pasien, kita amankan lingkungan dahulu. Setelah sudah aman, kita cek kesadaran pasien. Caranya yang pertama kita ambil rumah pasien sambil merebut bau dari pasien. Pak. Kenapa saya sangat antusias? Karena saya pernah menolong anak buah saya tidak tertolong waktu itu mogok karena belum tahu caranya. Nah pada waktu itu kejadian saksinya banyak, tangannya diam. Yang pertama karena saya merasa ini dan saya takut, sorry, ini bangun itu nggak bangun. Jadi jangan dipaksa, seharusnya ya kita tidak minta. Seharusnya yang kita tertolong hanya satu orang, namun kita paksa jadi 2 orang. Atau kalau ada 2 orang, boleh bergantian setiap 1 siklus. 1 siklus itu 2 menit. Karena 1 siklus itu sudah capek. Nanti hasilnya yang ada malah tidak maksimal untuk pertolongan ke pasien. Saya sudah mengalami 10 kali lebih menolong orang dan semuanya sama, termasuk ketua Araya namanya Pak Bus, itu tensinya 350 per 30, sektor 50 per 35, sudah pucat istrinya nangis saja, banyak orang berumutan. Makanya ketika ada kejadian, mohon jangan berkerumun, betul dong? Karena dengan berkerumun itu, oksigen mereka yang butuh itu menjadi berkurang. Ya, jadi mulai hari ini semua harus bergembira, ya. Kalau dulu Bapak Ibu orang sakit jantung, ya sakit kanker, katanya penyakitnya orang tua, betul nggak Bapak Ibu? Hari ini remaja ada yang sudah kena jantung. Mau tahu kenapa? Oke, karena yang satu karena pola pikirnya stres Bapak Ibu. Ya, yang kedua apa Bapak Ibu? Kurang istirahat. Oke, saya tanya. Yang tidurnya biasanya di atas jam 10 malam angkat tangan. Ya, kalau bisa tidurnya sebelum jam 10 Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah pola makan. Ya, kalau dulu Bapak Ibu orang itu mungkin masih banyak yang kelaparan. Hari ini Bapak Ibu kebalikannya. Makan, betul nggak? Ya, sehingga apa? Kalau kita terus makan, kapan waktunya tubuh untuk istirahat? Nah, ini Bapak Ibu pakar-pakar Dr. Victor, cucilah usus, Anda akan merasa 20 tahun lebih muda. Siapa yang ingin lebih muda 20 tahun Bapak Ibu? Nah, hati-hati ini nanti, seger semua badannya. Nah, sehat itu ada 2 cara. Satu, pakai cara gratis, pakai komitmen yang lebih. Ya, seperti Bapak Tony tadi ngomong ya, kesaksian dulunya seperti ini, sekarangnya seperti ini. Itu komitmen Bapak Ibu. Kita mau buktikan ya, banyak sekali termasuk tenaga-tenaga kesehatan. Contoh, dokter jantung bisa sakit jantung nggak Bapak Ibu? Dokter diabetes bisa sakit diabetes nggak Bapak Ibu? Mereka semua adalah tahu resikonya kalau kurang tidur, kalau kurang olahraga, kalau kurang ini, hasilnya jadi penyakitan. Tetapi yang mahal adalah komitmennya. Ya. Jadi kemarin itu iseng-iseng, saya kebetulan meeting, Pak Richard ini memberikan sebuah makanan. Ini mahal loh. Berapa itu Pak? 1 dus? 1 dus itu isi 500, ada 15. Kurang lebih 1 berapa? Kurang lebih berarti 1 30-an ya? 30.000. Ya. Dan saya diberikan gratis. Saya pikir apa salahnya gratis mencoba. Ternyata ada dampak. Saya jadi korbannya. Kenapa? Karena harusnya mungkin pagi hari, sore hari saya diberi. Setelah makan yang terjadi adalah saya buang air. Loh, kok tumben saya sore? Sudah kita pulang malam hari, beliau lagi. Wah, saya dalam hati saya senang. Karena apa? Jangan-jangan ini minum Monster ini. Ya. Tapi kenapa kok berak-berak? Karena informasinya tidak jelas.
Karena saya bilang, saya jadi korban. Kenapa? Jam 2 saya bangun lagi, beol lagi. Saya telepon sama ketua saya, waduh Pak, ini kenapa nih? Tapi ternyata setelah pagi hari saya makan, setelah makan tuh, kok perut saya jadi kecil ya? Biasanya kan ada rasa bendol ya. Wah, jangan-jangan cocok sepertinya. Nggak aneh Bapak, itu sebenarnya adalah tumpukan sampah yang puluhan tahun. Jadi usus itu ada fili-filinya seperti ini apa? Handuk. Tahu handuk ini? Ya itu nempel Bapak ya. Nah, itu kalau ususnya kotor, nempel. Kalau setahun, 2 tahun, 20 tahun apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu dos isinya berapa? Isi 15. 15 harganya berapa? Oke, ini ya 450 itu promonya, harusnya 500 ya, ada promo. Ya. Bukan diskon 90%. Kayaknya Bu Tati pasti ambil. Bukan diskon lagi Pak, kita kasih satu saset dan merasakan gratis. Tepuk tangan buat bos kita nih ya. Masing-masing jangan pulang, akan diberi satu-satu. disiapkan, kita undi dulu 10 pak beras sebesar 5 kilo. Satu kali lagi 127. Ini harganya 1 juta lebih nih. Mudah-mudahan kalian menjadi pemenangnya.